Film kali ini dibuka di sebuah kantor media lokal. Kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama dalam film ini bernama Laura. Laura merupakan jurnalis senior dari kantornya dan baru saja selesai cuti. Dan hari pertama ia bekerja, Laura mendapatkan sebuah undangan mewah. Laura mendapatkan kesempatan emas untuk meliput pelayaran perdana Aurora, sebuah kapal pesiar super mewah atau super yacht, yang mana undangan itu untuk mewawancarai seorang pengusaha kapal pesiar bernama Anne. Lalu Laura pun meminta izin atasan sekaligus sohibnya yang bernama Rowan. Besoknya, dia sampai di atas kapal pesiar itu. Di dalamnya sudah ada tokoh-tokoh terkenal, mulai dari aktris, aktor, penyanyi, dan segala macamnya. Di atas kapal itu juga Laura kembali bertemu dengan mantannya yang bernama Ben, yang merupakan seorang fotografer. Setelah sedikit berbincang dengan Ben, kru kapal menanggil semua undangan untuk memberitahukan kamar mereka masing-masing. Laura mendapatkan kamar nomor 8. Saat kapal sudah berlayar, Laura mencoba keluar kamarnya menikmati pemandangan. Namun tidak disangka, ia dikagetkan oleh penghuni kamar sebelahnya yang merokok dan membuang puntung rokoknya sembarangan. Laura dan undangan lainnya diminta untuk menghadiri kata sambutan dari Richard, yang merupakan suami dari Anne, si pengusaha kapal pesiar itu. Yang mana tujuan dari proyek ini, kata Richard, adalah agar Anne dapat menikmati sisa-sisa kehidupan terakhirnya, dikarenakan Anne menderita kanker yang begitu parah. Meskipun Anne memiliki dokter pribadi yang juga merupakan kenalan Richard, bernama Dr. Robert, tetapi dari hari ke hari, kondisi Anne semakin memburuk. Di saat sambutan itu, Richard memberitahu para undangannya, jika makan malam nanti akan dipercepat. Di malam harinya, saat akan menghadiri gala makan malam di kapal pesiar itu, Laura tidak sengaja bertemu dengan Ben bersama seorang selebgram yang bernama Grace. Karena Laura gugup tidak ingin berpapasan dengan Ben, ia sembarangan masuk kamar untuk menghindari Ben. Dan Laura masuk ke dalam kamar kabin nomor 10. Di dalam kamar, dia bertemu dengan pemilik kamar itu, seorang wanita blonde memakai hoodie. Laura meminta maaf kepada wanita tersebut dan keluar dari kamar nomor 10. Di gala makan malam itu, Laura terlalu bersemangat dan memilih gaun yang terlalu mencolok, sehingga Laura menjadi pusat perhatian dari undangan lainnya. Setelah makan malam, Laura dipanggil oleh Sigrid, yang merupakan kepala keamanan dari Richard dan Anne. Sigrid datang karena disuruh oleh Anne untuk mewawancarainya malam itu. Saat memasuki ruangan yang telah ditentukan, tidak lama Anne datang menghampiri Laura. Saat itu Anne hanya ingin meminta pendapat Laura tentang pidato yang akan Anne bacakan di saat nanti sudah sampai di lokasi perjalanan ini. Laura melihat isi pidato dari Anne, dan Laura kaget melihat isi teks pidato Anne, yang isinya adalah Anne akan menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk badan amal dan lembaga pengobatan kanker independen. Kemudian Anne juga bercerita, dalam beberapa hari ini dia tidak meminum obatnya, seolah berpasrah dengan keadaannya. Namun kata Anne, ia merasa lebih baik saat tidak mengkonsumsi obat lagi. Setelah berbincang serta wawancara sebentar dengan Anne, Laura bermaksud kembali ke kabin kamarnya. Tapi di tengah perjalanan itu, Laura bertemu dengan Ben yang sedikit menggodanya. Mungkin saja Ben hanya ingin balikan dengan Laura. Tapi ya namanya cewek, Laura masih malu-malu kucing. I'm sorry I was a dick in the end. You were a dick in the end. Apology accepted. Di tengah malam, Laura terbangun karena mimpi buruk dan tidak sengaja mendengar keributan dari kamar sebelahnya, yaitu kabin nomor 10. Dan tidak lama, Laura mendengar sesuatu yang terjatuh ke dalam laut. Laura yang panik langsung menghubungi pihak kru kapal, memberitahukan jika ada yang terjatuh ke laut. Serta di tembok juga ia melihat jejak bekas tangan berwarna merah.
Sontak para kru kapal yang mendapatkan laporan dari Laura langsung melakukan tindakan darurat dengan melihat seluruh tamu yang ada agar mengenali siapa yang terjatuh tersebut. Tetapi sudah bolak-balik tanya sana-sini, semua tamu tidak ada yang menghilang. Dirasa Laura hanya mengigau. Laura menjelaskan jika ia mendengar keributan di kabin nomor 10. Kemudian kapten dan kru lainnya mencoba mengecek kabin nomor 10 yang dibilang oleh Laura, tetapi tetap tidak menemukan apa-apa. Laura masih bersikeras dia tidak berhalusinasi. Laura berkata jika tadi siang ia bertemu dengan seorang wanita blonde di kabin nomor 10 yang selesai mandi. Laura mencoba memperlihatkan bekas tapak tangan yang ia lihat, namun bekas itu sudah tidak ada. Richard mengatakan kepada Laura jika kabin nomor 10 itu kosong, tidak ada tamunya. Laura masih teguh pada pendiriannya, memperlihatkan bekas puntung rokok yang ia temukan tadi siang dari kamar 10. Tetapi puntung itu juga hilang. Listen, I'm not imagining this. We've conducted our search, ma'am. Everyone's accounted for. For everyone to go back to sleep. It's rather late. A reminder to all crew that Kevin Taylor's out of bounds until we... Laura kembali kepada Anne, bertanya apakah mereka bisa melanjutkan wawancara semalam. Namun Anne berkata hari ini kondisinya agak sedikit lemah, usai meminum obat-obatan, dan Anne ingin istirahat. Laura mendatangi kabin milik Ben, untuk meyakini Ben jika ia tidak sedang berhalusinasi. Ben tidak begitu menghiraukan Laura, dan tetap melihat hasil foto yang dia ambil saat acara itu. Laura meminta Ben memperlihatkan foto-foto yang diambil oleh Ben. Mungkin saja Laura bisa menemukan wanita yang dia cari itu, sebagai bukti jika dia tidak berhalusinasi. Dan benar saja, Laura melihat wanita yang sama dengan yang dia temukan di dalam kabin nomor 10 tempo hari, dan membawa bukti itu kepada Richard. Laura memperlihatkan foto si wanita yang dia kenali sebagai orang yang ditemuinya di dalam kabin nomor 10. Richard sedikit bingung, karena itu bukan foto hari ini. Ben menjelaskan jika itu adalah foto yang dia ambil di acara sebelumnya, bersama Richard juga. Namun sayangnya tidak ada yang ingat dengan wanita tersebut. Kemudian Dr. Robert berkata, mungkin saja itu adalah trauma yang dialami Laura pasca kejadian sebelum ini yang menimpa Laura, yang mana Laura melihat seorang kehilangan nyawa tepat di hadapannya. Laura mencoba rileks, melakukan refleksi pijat di layanan kapal persiar itu. Saat ia mandi, ada sesuatu yang menulis di cermin shower tempat Laura mandi, yang berkata, hentikan. Laura yang sadar ada orang lain di dalam ruangan pijat itu, mulai menuduh mbak kru yang melayani ia mijit tadi. Namun si mbak ini menjawab jika bukan dia. Laura keluar kamar dan bertemu dengan salah seorang tamu yang bernama Adam, dan menuduh Adam apakah Adam yang memasuki ruangan pijatnya. Tapi Adam berkata jika ia baru saja selesai sauna. Laura yang merasa dia benar mendatangi kapten kapal untuk meminta CCTV. Namun kata kapten, semua CCTV sengaja dimatikan karena di atas kapal banyak orang terkenal yang ingin privasi. Sekembalinya ke kamar, Laura mandi dan melihat rambutnya rontok dan hanyut ke dalam lubang pembuangan. Membuat Laura berpikir melakukan hal gila dengan menyelinap ke kamar kabin nomor 10 untuk membuktikan jika dia benar. Di dalam kabin itu, Laura langsung masuk ke shower dan membuka lubang pembuangan, namun tidak menemukan apa-apa. Kemudian Laura beralih ke wastafel, dan benar saja dia menemukan bekas rambut rontok blonde sesuai dengan wanita yang dia temukan. Lalu Laura menceritakan hal itu kepada Ben, namun Ben kembali menenangkan Laura. Setelah sampai ke daratan, ia akan mencoba melaporkan kepada polisi terkait hal itu, karena sekarang tidak bisa, apalagi ada gangguan jaringan di dalam kapal persiar ini sekarang, kata Ben. Merasa belum tenang, Laura mencoba memasuki ruangan kru kapal untuk bertanya kepada para kru perihal wanita di dalam foto ini. Tetapi tidak ada satu kru pun yang mengenali si wanita yang dimaksud oleh Laura itu. Merasa tidak menemukan jawabannya, Laura keluar dari ruangan kru kapal
dan tidak sengaja bertemu dengan Dr. Robert di luar. Kembali ke kamarnya, Laura menemukan sebuah kancing baju yang copot di lantai kamarnya. Merasa ada yang memasuki kamar miliknya, Laura langsung memeriksa jaket miliknya. Karena di jaket itulah ia menyimpan bekas potongan rambut yang dia temukan. Namun untungnya potongan rambut itu tetap ada. Kemudian Laura keluar dari kabin kamarnya, melihat kapten sedang memperhatikan Laura dari atas dek kapal. Dan Laura saat itu sedang melihat Ben yang sedang ngobrol dengan Grace. Namun tidak diduga, di saat Ben dan Grace pergi, tiba-tiba saja Think about all the things that God's about. Oh my God! Setelah diselamatkan, Laura berkata kepada Richard jika ada seseorang yang ingin dia celaka. Namun kata Richard, dia tidak melihat ada orang lain di dek kapal. Dr. Robert juga berkata, kenapa Laura menjadi incaran? Laura melihat detail kancing baju milik Dr. Robert yang hilang. Langsung teringat bukti rambut dan kancing baju yang ia simpan di dalam jaketnya. Lalu Laura mencari jaketnya. Ternyata jaketnya itu telah dicuci oleh kru kapal. Dan di saat Laura membongkar saku jaket miliknya, potongan rambut dan kancing baju itu sudah hilang. Dari keributan yang tiada henti dilakukan Laura, tentu saja membuat seluruh penghuni kapal pesiar tidak nyaman dan memutuskan untuk tidak berinteraksi dengan Laura dan berpikir jika mungkin saja Laura ini mengalami delusi parah. Bahkan Laura juga sempat marah kepada Ben, menuduh Ben bersekongkol karena hanya Ben yang tahu ia memiliki bukti potongan rambut. Saat di kamarnya, tiba-tiba saja pintu kamar Laura diketuk seseorang. Laura bersiaga dan mencoba mengintip. Namun orang misterius itu kabur. Laura mencoba mengejarnya. No way! Who are you? You seen me now? I'm alive. Now just drop. Why did you push me in the pool? That wasn't me. Tell me what is going on, Arthur! Why? Laura terjebak di bagian bawah kapal pesiar itu dan terkunci. Namun tidak beberapa waktu berselang, Anne kembali datang. Saat bercerita, ternyata wanita itu bukanlah Anne, melainkan seorang gadis bernama Carrie yang menyamar jadi Anne disuruh oleh Richard. Dalam perjanjian awal, Carrie hanya menyamar jadi Anne 1 hari saja untuk mengubah wasiat yang dituliskan Anne agar jatuh ke tangan Richard semua kekayaan Anne. Tetapi kejadian tidak diduga terjadi. Saat Anne asli memasuki kamarnya setelah wawancara dengan Laura waktu hari pertama, Richard yang panik membuat kesalahan yang membuat Anne celaka dan memutuskan untuk menghilangkan jejak itu. Okay. Laura meyakinkan Carrie untuk bekerja sama dengan alasan setelah rencana Richard berhasil, mungkin saja Richard akan melakukan hal serupa kepada Carrie untuk menghilangkan jejak. Carrie menjelaskan jika ia melakukan ini semua hanya demi uang untuk menghidupi putrinya. Richard mencari orang yang memiliki wajah mirip dengan Anne dan menemukan media sosial milik Carrie karena Carrie memiliki kecocokan wajah dengan Anne. Kemudian setelah Carrie dan Laura bercerita, Carrie meninggalkan Laura dan berkata jika pintunya tidak dikunci agar Laura bisa menyelesaikan semua ini. Carrie kembali kepada Richard, berpura-pura semuanya normal dan bersiap-siap untuk menandatangi wasiat, serta akan merapat ke sebuah pulau untuk melakukan pidato. Tapi saat akan pergi dengan bot ke pulau itu, Ben yang memang khawatir dengan keadaan Laura yang tidak kelihatan, memutuskan untuk tinggal di dalam kapal. Sementara Laura berencana untuk mengagalkan aksi licik dari Richard tersebut. Ia menyelinap ke dalam kamar Anne
untuk mengambil teks pidatoan yang asli. Namun saat akan keluar dari kapal itu, dia dihalangi oleh Dr. Robert serta si kapten kapal. Thank God we found you. It's okay, Lord. Stay where you are. Dr. Robert memberitahu kepada Richard jika Laura berhasil kabur dengan berenang. Namun kemungkinan Laura selamat sangat sedikit melihat situasi cuaca yang sedang dingin. Di luar dugaan, Laura selamat dengan berenang dan menemukan sebuah rumah tak berpenghuni. Kemudian Laura menghangatkan diri di sana. Laura menyusup ke dalam gedung acara, tapi tidak disangka ia bertemu dengan Sigrid. Kemudian Laura meyakini Sigrid jika Anne meninggal dunia, dan itu perbuatan Richard, dengan memberikan bukti kepada Sigrid teks pidatoan yang asli. Di tempat Anne palsu atau Carrie akan melakukan pidato, Richard dikagetkan dengan kedatangan Laura yang mengacaukan rencananya, dengan memberitahu isi pidato asli Anne, namun dihalangi Richard dengan meminta penjaga untuk menangkap Laura. Sigrid bereaksi menyuruh penjaga melepaskan Laura, dan Carrie meminta Laura melanjutkan ucapannya, membuat Richard marah dan keceplosan berkata dan menunjuk kepada Carrie jika wanita itu bukanlah Anne, sehingga Laura tidak menyia-nyiakan momen itu untuk menyudutkan Richard dengan bertanya di mana Anne yang asli, dan hal ini terjadi. You take it back. Stop it, please! Or I'll kill him. Get out of the way! Listen, I will stab you right here if you don't stop fighting me. Down here. For what? What are you doing? I can't get a clear shot! Thank you for telling the truth. Richard meninggal dunia. Dr. Robert dan kapten kapal ditangkap. Semua harta kekayaan Anne diserahkan ke badan amal dan pembantu kanker, serta Laura menjalani kehidupannya sebagai jurnalis dengan normal. Film pun selesai. A human story for inhuman times. Hey, she's good and I'm good. Miss it off.